Ibtu Rudiana belum menyerah meski dua saksi buka kartunya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski dua saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. Dua saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK. 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada 6 terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming. Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer, Mbak, bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Christian Greek Media Official. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja, artinya silakan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di Jalan Perjuangan pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman AF. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh AF dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. AF memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan AF, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti AF dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Dua saksi minta maaf kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, resmi berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan ini, pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menghadirkan 8 saksi fakta, termasuk beberapa tokoh penting yang pernah terlibat dalam peristiwa sekitar kematian Vina dan Eki pada Agustus tahun 2016. Sidang dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 3 warga Saladara, tempat asal para terpidana kecuali Rivaldi. Mereka adalah Itno, mantan ketua RW, Samsuri, warga yang ikut dalam penggerebekan AF dan Sahuri, pemilik warung dekat tempat kerja AF. Ketiganya memberikan kesaksian tentang aksi penggerebekan yang dilakukan warga beberapa hari sebelum tragedi kematian Vina dan Eki. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi kunci dari putusan pengadilan tahun 2016, Dede, serta Adi dan Ismail. Kedua saksi terakhir ini memberikan kesaksian terkait kecelakaan yang dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada agenda terakhir persidangan, saksi Liga Akbar, teman dekat Eki, dihadirkan. Liga sempat memberikan keterangan soal aksi lempar batu dan kejar-kejaran di depan SMPN 11 Cirebon yang ia saksikan. Namun,
Kesaksiannya dari tahun 2016 dicabut pada tahun ini karena ia mengakui bahwa keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Usai Liga memberikan kesaksian, suasana ruang sidang mendadak haru. Baik Dede maupun Liga Akbar meminta maaf kepada para terpidana, yang kemudian diizinkan oleh Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, untuk memeluk mereka. Pemandangan tersebut membuat seluruh hadirin tersentuh. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu dan Jumat, 18 dan tanggal 20 September tahun 2024, ujar Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian seperti dilansir Tribun pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Saka Tatal emosi tantang jaksa penuntut umum lakukan sumpah. Emosi eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon, Saka Tatal, saat sidang peninjauan kembali alias PK, meledak setelah mendengar pernyataan jaksa penuntut umum. Bahkan, Saka Tatal sampai menantang JPU untuk melakukan sumpah banyu cis, yang dianggap keramat di Cirebon. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam sidang, kuasa hukum menekankan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon ini tidak didampingi kuasa hukum sejak awal pemeriksaan. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi justru seolah mengarahkan bahwa sebenarnya terpidana kasus Vina Cirebon itu didampingi kuasa hukum selama persidangan. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi awalnya menanyakan soal sikap hakim dan jaksa saat sidang kasus Vina Cirebon pada Saka Tatal. Nofriantino Jati Fahlevi bertanya apakah Saka Tatal diancam dan dipukul hakim jaksa saat sidang kasus Vina Cirebon. Saka Tatal mengaku penyiksaan hanya didapat saat penyelidikan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Pertanyaan Nofriantino Jati Fahlevi ini lantas mendapat keberatan dari tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Saka Tatal langsung mengangkat tangan menantang Nofriantino Jati Fahlevi untuk melakukan sumpah banyu cis. Gini aja to the point-nya, saya mah udah gak mau ngomong panjang lebar, berani gak sumpah banyu cis, kata Saka Tatal. Oto Hasibuan akan buktikan kasus Vina kecelakaan. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina dan Eki dilanjutkan hari ini, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Sebelumnya, sidang telah berlangsung pada Senin, Rabu, dan Kamis. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada hari ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu para terpidana. Pada sidang sebelumnya, pemohon telah menghadirkan 15 saksi alibi yang memberikan kesaksian terkait keberadaan para terpidana pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sidang kemarin dimulai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 4 teman dari 5 terpidana, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka bersaksi bahwa para terpidana sedang berada di rumah Ketua RT Abdul Pasren pada malam kematian Vina dan Eki, sehingga tidak mungkin berada di tempat kejadian. Selain itu, 5 teman dari terpidana Rivaldi juga memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Rivaldi berada di rumah temannya untuk merayakan ulang tahun, bukan di lokasi kejadian. Saksi lainnya, Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus yang sama, memberikan kesaksian yang emosional tentang penyiksaan yang ia alami selama proses penangkapan dan pemeriksaan. Saka mengungkapkan bahwa ia dipaksa minum air kencing, memakan makanan di lantai dengan mulut, serta mengalami penyiksaan fisik seperti disetrum, dan tubuhnya diinjak dengan kursi. Kesaksian Saka ini mengundang tangisan dari kakaknya, Selis, dan beberapa masyarakat yang hadir. Suasana persidangan sempat memanas ketika Saka marah saat jaksa mengajukan pertanyaan kepadanya, hingga petugas harus menyita mikrofon dari tangan Saka. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Oto Hasibuan, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa mereka akan membuktikan adanya kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini beredar. Hari ini ada 16 saksi yang fokusnya kepada saksi kecelakaan. Kita akan buktikan bahwa ada kecelakaan. Selama ini kan yang beredar isunya pembunuhan, ujar Oto Hasibuan, Jumat,
tanggal 13 September tahun 2024. Otto juga menekankan bahwa pembuktian dalam sidang PK ini berdasarkan 3 poin penting. Ada novum, yaitu bukti baru yang ada pada saat peristiwa itu, tapi baru kita temukan sekarang. Kedua, ada khilafan hakim, ada fakta-fakta yang seharusnya dipertimbangkan tapi tidak dipertimbangkan. Ketiga, ada 2 putusan yang saling bertentangan, keputusan si A dan B putusannya bertentangan satu sama lain, ucapnya. Otto juga mengungkapkan bahwa barang bukti, termasuk samurai yang disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Karena barang bukti itu dulu mereka tidak tahu menahu. Seperti Saka Tatal yang waktu itu baru berusia 15 tahun, justru banyak kekhilafan, jelas dia.